Mohan akhirnya menerima ajakan Akila untuk makan malam bersama ibunya Mayang. Ia tahu ini bukan sekedar makan malam biasa, melainkan sebuah ujian bagi Mohan. Mayang ingin melihatnya secara langsung, menilainya dari segi materi dan status sosial. Mohan sadar apapun yang ia lakukan malam itu, pandangan Mayang terhadapnya mungkin tidak akan pernah berubah. Tetapi ia tetap memilih untuk datang. Bukan untuk meyakinkan Mayang jika ia cocok bersama Akila, melainkan untuk melihat sendiri seberapa jauh ia bisa bertahan dalam dunia Akila. Bagi Mohan, ini bukan sekedar pertemuan dengan calon mertua, seperti pasangan lain pada umumnya. Ini adalah momen di mana ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia dan Akila berasal dari dunia yang berbeda. Jika Mayang menganggap dirinya tidak pantas untuk Akila dan memaksanya menjauh, Mohan sudah menyiapkan hatinya. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Akila atau membuatnya terjebak dalam pertengkaran dengan Mayang. Sementara itu, Mayang di sini punya alasan sendiri mengapa ia mengadakan makan malam itu. Ia ingin melihat secara langsung siapa lelaki yang terus dibela dan disayangi oleh putrinya. Mayang tahu bahwa Akila dan Mohan belum resmi berpacaran, tetapi ia bisa melihat dengan jelas betapa dalamnya perasaan Akila terhadap Mohan. Dan justru itulah yang membuatnya semakin khawatir. Mayang tidak ingin Akila semakin jatuh hati kepada seseorang yang menurutnya tidak setara. Ia takut jika hubungannya Akila dan Mohan semakin berlanjut, Akila akan menghadapi kesulitan yang tidak seharusnya ia alami. Maka dari itu, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengukur Mohan, bukan hanya sikapnya, tetapi juga bagaimana Mohan menghadapi sikapnya nanti. Akila sendiri di sini merasa cemas. Ia tahu ibunya tidak akan mudah luluh, tetapi ia berharap makan malam itu bisa sedikit mengubah cara pandang Mayang terhadap Mohan. Akila tidak ingin ibunya melihat Mohan dari segi materi saja, karena baginya Mohan lebih dari itu. Ia sudah mengenal Mohan bukan hanya sekedar seorang pria yang ia sukai, tetapi juga sebagai seseorang yang punya hati yang tulus dan selalu berusaha yang terbaik untuk Akila. Malam itu, baik Mohan dan Mayang sudah menyiapkan diri masing-masing. Mohan dengan keputusannya untuk menerima apapun yang terjadi, dan Mayang dengan tekadnya untuk memastikan bahwa Akila tidak salah memilih. Akila di tengah-tengah mereka hanya berharap semuanya tidak berjalan lebih buruk dari apa yang ia bayangkan. Di sisi lain, perasaan cinta Akila terhadap Mohan semakin kuat. Hingga tanpa ia sadari, rasa cemburu mulai muncul saat melihat kehadiran Catalina di tempat latihan band. Ia tahu tidak seharusnya ia merasa seperti ini. Tetapi, melihat Catalina yang begitu energik dan diterima baik oleh anggota band lainnya, membuatnya sedikit khawatir. Apakah kehadiran Catalina akan membuat Mohan lebih dekat dengannya? Apakah ia akan menjadi seseorang yang melihat dari jauh tanpa bisa berbuat apa-apa? Namun, Mohan dengan kelembutannya segera menyadari perubahan sikap Akila. Ia tidak ingin ada kesalahpahaman di antara mereka, apalagi sesuatu yang bisa membuat Akila merasa tidak nyaman. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa kehadiran Catalina di band bukan untuk menggantikan siapapun, tetapi untuk membawa semangat bagi anggota lainnya. Mohan tahu band ini butuh energi tambahan, dan Catalina mampu memberikan itu. Tetapi Mohan juga tidak ingin Akila merasa diabaikan. Maka, dengan suara yang lembut dan penuh keyakinan, ia memberi pengertian kepada Akila bahwa jika menjadi penyanyi solo, maka satu-satunya orang yang akan selalu menemani latihannya hanyalah Akila, bukan orang lain, bukan Catalina, tetapi Akila seorang. Ucapan itu cukup membuat hati Akila merasa lebih tenang. Ia tahu Mohan tidak akan berubah hanya karena seorang yang baru datang. Dan yang terpenting, Mohan masih menjaga perasaannya untuknya. Perasaan lega itu sedikit demi sedikit menghapus cemburu Akila yang tadi sempat membara. Ia pun mulai memahami bahwa tidak ada yang perlu ia khawatirkan, karena di dalam hati Mohan, tepatnya hanya dirinya saja.
Di sisi lain, Amanda semakin yakin menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap perjodohan yang diatur oleh George. Di sisi lain, Amanda semakin menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap perjodohan yang diatur oleh Jordan dan Mayang. Baginya, keputusan untuk memilih pasangan seharusnya ada di tangan Fatah sendiri, bukan dipaksakan demi kepentingan keluarga atau bisnis. Amanda percaya bahwa Fatah sudah cukup dewasa untuk menentukan siapa yang pantas mendampinginya. Dan ia tidak ingin putranya menjalani hubungan tanpa cinta hanya demi keuntungan primateri. Lebih dari itu, Amanda justru penasaran dengan Jarrah, gadis yang berhasil menarik perhatian Fatah hingga sejauh ini. Bukan hal yang mudah bagi seseorang untuk benar-benar masuk ke dalam hati putranya. Dan hal ini membuat Amanda ingin mengenal Jarrah lebih jauh. Bahkan ia ingin berencana untuk mengajak Jarrah dan ibunya bertemu dalam sebuah pertemuan keluarga. Namun rencana ini menjadi ancaman besar bagi Jordan. Bagaimana tidak, ibu dari Jarrah adalah dia, wanita yang selama ini menjadi selingkuhannya. Dan jika Amanda dan dia bertemu, rahasianya yang selama ini sembunyikan rapat-rapat bisa saja terbongkar. Jordan tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Di tengah segala upaya Amanda untuk semakin mendekatkan diri dengan Jarrah, Jordan harus mencari cara agar pertemuan itu tidak pernah terjadi. Ia sadar jika Amanda mengetahui kebenaran yang selama ini ia tutupi, kehancuran rumah tangga mereka hanya tinggal menunggu waktu. Di sisi lain juga di sini Jordan tetap bersikeras untuk mendekatkan kembali Fatah dengan Aqilah dengan berbagai cara. Ia tidak peduli dengan ketidaktujuan Amanda atau perasaan Fatah terhadap Jarrah. Baginya, menyatukan Fatah dan Aqilah bukan hanya soal pribadi, tetapi juga bagian dari strategi bisnis yang sudah ia rancang bersama Mayang. Jordan mulai menjalankan rencananya dengan menawarkan sesuatu yang sulit untuk ditolak oleh Fatah, yaitu sebuah perusahaan kecil yang nantinya akan dikelola oleh Fatah bersama Aqilah. Dan dengan cara ini Jordan yakin bahwa Fatah dan Aqilah akan semakin sering bertemu, bekerja sama, dan pada akhirnya mereka mengembalikan perasaan yang dulu mereka punya di antara mereka berdua. Ia percaya bahwa kedekatan mereka dalam dunia profesionalitas bisa menumbuhkan kembali benih-benih cinta yang mungkin sudah lama terkubur. Bagi Jordan, Fatah dan Aqilah adalah sebuah pasangan yang sempurna dalam segala aspek. Mereka sama-sama berasal dari keluarga terpandang, memiliki latar belakang yang jelas dan baik. Dan jika memang mereka bersatu, itu akan memperkuat kedudukan bisnis keluarga mereka berdua. Jordan tidak ingin melihat Fatah dan Jarrah, seorang gadis yang menurutnya tidak memiliki nilai lebih dalam hal kekuasaan dan bisnis. Sementara itu Fatah sendiri mulai merasa terjebak. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Jordan bukan sekedar pemberian, melainkan sebuah strategi untuk mengarahkannya kembali kepada Aqilah. Ia sadar jika menerima perusahaan tersebut, mau tidak mau, ia harus terus berinteraksi dengan Aqilah. Di satu sisi juga, Fatah ingin menolak kesempatan ini. Ia tidak siap dengan segala konsekuensi yang ia akan terima nantinya. Pastinya di sini, Mohan akan cemburu juga melihat hubungannya bersama Aqilah. Nah guys, hanya itu yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.